الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dipertemukan di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan di awal tahun, di akhir tahun dan di awal tahun ini kita menjadi orang-orang yang mafatihul khair, orang-orang yang pembuka pintu-pintu kebaikan, wa maghalighul syarr, dan penutup pintu-pintu kemaksiatan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah, bimbingan, sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman, Islam dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan yang mendengarkan, keluarga kita semua diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berterima kasih kepada ketua yayasan sekaligus ketua yayasan dari Masjid Shahibur Rahmah dan pesantren Shahibur Rahmah. Ya, jadi perlu kami sampaikan sebelumnya bahwasanya Yayasan Pendidikan Pinisi ini membangun yang dulunya SMK Pinisi diubah menjadi pesantren. Dan tahun ini pesantren bergerak di bidang tahfizul Quran. Ya, jadi dan tahun ini menerima santri baru. Ya, dia menerima santri baru yang kita sama-sama saksikan. Gedungnya lantai 3, yang di sini lantai 2. Kemudian masjidnya ber-AC. Ya, boleh dikata ya, pesantren yang ada di Bulukumba ini kalau ini satu-satunya yang masjid full AC. Ya, 24 jam kalau dia tidur. Dia menerima santri baru mulai tahun ini. Ya, jadi menerima lulusan SD, SMP dan SMA. Jadi SMP, SMA dan umum. Jadi bagi para saudara-saudaraku yang ingin memasukkan anaknya di pesantren, maka pada tanggal 1 Agustus pesantren Shahibur Rahmah ini resmi menerima santri baru, yang mana pendaftarannya itu 1.500.000 uang pangkal, kemudian uang bulanannya 500.000 dengan 3 kali makan. Ya, itu. Jadi siapa tahu, dan ini berbasis umum. Ya, umum. Diajarkan juga berzanji, ya. Di pimpinannya Kiai Haji Fatahudin LC, dan sekaligus saya juga di sini, ya, di sini juga bersama-sama dengan beliau, ya. Jadi itu yang mungkin yang kami sampaikan, dan di sini berbasis tahfiz dan ceramah. Jadi dua dia digembleng, tahfiz kemudian ceramah, sholat malam dan sebagainya. Nah, jadi dengan ini maka resmi untuk menerima santri baru. Baik, kita lanjutkan. Materi kita adalah hadis arba'in yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sampai kepada ya Muhammad. Jadi akan diperjelas lagi kata-kata ya Muhammad ini ketika orang tersebut datang menemui Rasulullah, ya, orang yang dalam keadaan memakai pakaian yang putih datang tiba-tiba di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilihat oleh para sahabat, tiba-tiba dia muncul dan berkata ya Muhammad, berkata wahai Muhammad.
Ini memberi faedahnya bahwasanya para sahabat tambah yakin bahwasanya orang yang datang di hadapan Rasulullah ini orang Badui atau orang yang tidak punya adab. Kok bisanya memanggil Rasulullah dengan nama ya Muhammad, berarti ini orang tidak punya adab. Nah memang orang Badui, orang-orang Arab kampungan itu seperti itu. Datang saja panggil-panggil ya Muhammad. Bahkan suatu ketika dia datang ke masjid, dia langsung kencing itu masjid. Bayangkan. Ya orang Badui saking tidak punya adabnya, dia orang pergi ke sembahyang dan sebagainya, dia datang ke masjid, dia kencingi itu masjid, keliling dia kencing. Nah para sahabat yang mau tebas dia punya leher karena jengkel, maka Rasulullah jangan dulu. Ya bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kencing saja ini subhanallah di masjid betul-betul ya, para sahabat sudah geram, tapi beliau ya bagaimana meredamkan kemarahan para sahabat. Ini juga faedah bagi kita bahwasanya orang-orang tua, mari kita bersikap bijak terhadap anak-anak. Semua anak-anak itu harus diberikan pemahaman dan sebagainya. Ataukah kalau memang selalu ribut, ya kita berikan pemahaman kepada orang tuanya agar senantiasa menjaga adab-adab ke masjid. Ya Muhammad. Dia panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan ya Muhammad. Bahkan dalam Al-Qur'an pun satu pun ayat yang menerangkan Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad dengan harpun, dengan nama-namanya panggilan ya Muhammad, tidak ada. Itu saking dimuliakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah pun muliakan. Kita tidak akan menemukan satu ayat pun di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan huruf panggilan kepada Rasulullah dengan namanya sendiri. Kalau bukan panggilan yang langsung ada wa ma Muhammadun, tapi panggilan harfun nida ya Muhammad itu tidak ada. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya maka sepantasnya untuk tidak memanggil sebutan Nabi kita dengan Muhammad. Apatah lagi kalau adanya musibah jatuh Muhammad, ya biasa saya dengar Muhammad, itu tidak dianjurkan. Karena tidak pantas bagi seorang muslim memanggil nabinya dengan namanya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala satu pun dalam Al-Qur'an tidak ditemukan Allah panggil Rasulullah dengan nama Muhammad. Allah berfirman, la a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Wahai la taj'alu, jangan engkau jadikan panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kita seperti panggilan sebagian kita dengan sebagian yang lain. Artinya jangan samakan panggilan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita-kita ini panggil namanya. Misalkan Pak Rahman, ya ada pokoknya dia sebut namanya. Itu tak boleh disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung Muhammad. La taj'alu, jangan. Kemudian dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya ayuhan nabi. Bayangkan Allah panggil ya ayuhan nabi, tidak pernah ya Muhammad. Saking dimuliakannya ini. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardah azwajik wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhan nabi. Allah panggil dengan sebutan nabi. Dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disebut oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain Allah langsung panggil dengan namanya sendiri. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya Adam, ya qala ya Adam anbihum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun.
Qala ya Adam. Allah panggil langsung namanya Adam. Nabi Adam. Kemudian dalam surah yang lain Nabi Nuh. Dalam surah Hud Allah Subhanahu wa taala panggil Nuh. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk dari keluargamu. Nah, ini anaknya pada waktu itu. Fala tas'alni ma laysa laka bi'ilm inni a'izuka an takuna minal jahilin. Jadi berbeda. Nabi Adam dipanggil langsung qala ya Adam. Jadi ini kita bisa bedakan harfun nida panggilan qala ya Adam, qala ya Nuh. Kemudian dalam surah Ibrahim, dalam surah As-Saff Nabi Ibrahim wa nadainahu ayya Ibrahim. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Dipanggil ya Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi Musa. Qala ya Musa inni shafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Qala ya Musa. Allah panggil langsung dengan sebutan namanya. Nabi Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala panggil lagi Nabi Isa. Qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mudahhiruka minal ladzina kafaru. Qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kepadamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat engkau kepadaku. Wa rafi'uka ilayya, dan Nabi Isa Allah angkat. Allah tidak mati. Allah tidak wafatkan Nabi Isa. Allah yang angkat ke langit, nanti dia akan turun. Masih hidup. Nah, makanya ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dipertemukan. Ya. Nah, inilah kemuliaan Nabi-Nabi kita. Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah Rasulullah SAW dipanggil dengan dalam Al-Quran dengan sebutan Muhammad. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Langsung ya Rasulullah, ya ayuhan Rasul, ya ayuhan Nabi. Ya ayuhan Nabi qul li azwajika. Ya ayuhan Nabi dalam surah juz 29 juga dijelaskan seperti itu. Dalam juz 28. Ini kemuliaan. Dipanggil ya Nabi Allah. Ya makanya kalau kita langsung panggil Allahumma sholli ala, ada yang sebagian mengatakan terjadi perdebatan sengit ketika bersalawat. Ada salawat yang Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini dua kubu yang jauh. Kubu yang satu, maaf, kalau kita bilang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu dilarang. Dalam bahasa kerennya itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu finnar. Bayangkan. Dalam bahasa kekiniannya, Allah saja tidak memanggil Rasulullah dengan nama Muhammad. Kok kenapa kita sebut Allahumma sholli ala Muhammad? Mesti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dia kalau dalam perasaan, wah, bagaimana kita mau sebut sedangkan Allah tidak menyebutnya dalam Al-Quran dengan sebutan Muhammad. Nah, itu panggilan. Nah, ini jadi maka jalan tengahnya, ya, ketika pada suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, Ana sayyidi waladi Adam. Saya adalah sayyid anak seluruh Adam semuanya. Nah, jadi yang mau sayyidina silahkan, yang tidak juga tidak mengapa. Ya. Yang intinya jangan kita terlalu hebat. Kalau dia sebelah, pokoknya tidak ada istilah. Kalau tidak ada, selesai. Pinar sudah. Nah, ini. Pokoknya kalau tidak ada, pokoknya selesai sudah. Ya, makanya hadir yang mulia, perlu kita untuk senantiasa belajar. Belajar dan belajar. Dan kami menyampaikan kepada kita semua, bahwasanya di tempat ini, negara kita ini, semuanya aliran terbuka. Mau sekarang saja aliran Bahaiyah,
yang sudah dinyatakan sesat oleh Menteri Agama itu dimunculkan kembali. Yang Ahmadiyah nabinya bukan Nabi Muhammad dimunculkan kembali. Jadi kalau kita tidak hati-hati untuk belajar, itu kita akan rugi. Karena sekarang ini Timur Tengah itu akan menjadi barometer, menjadi betul-betul di samping perang secara terbuka, perang juga masalah kepercayaan. Maka kita sebagai generasi muda jangan terlalu cepat emosi. Karena di Indonesia lagi-lagi terbuka lebar semuanya dan di mana saja kita belajar. Di Timur Tengah itu bukan satu mazhab ya. Bukan lagi 4 mazhab, 5, 6 sampai 10 mazhab di sana. Jadi kalau orang-orang kita yang berada di Indonesia disebar dari sana, dia kembali ke Indonesia masing-masing mengajarkan apa yang dia pelajari di sana. Selama 10 tahun dia belajar di sana, jelas pendapat yang lain semua salah. Yang dari Mesir datang 10 tahun di Mesir, tidak terima pendapat yang dari tempat lain. Yang dari sini belajar dari Maroko datang sini, ditanya tentang kunut. Wah itu yang dari Timur Tengah datang ke Indonesia ditanya tentang kunut bagaimana? Jawabannya, itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu neraka. Bayangkan kunut saja ini neraka. Ketika ditanya bagaimana hukumnya kita ikuti mereka, oh jangan diikuti karena itu adalah kebid'ah sesat. Nah ini. Kemudian kita datang lagi yang dari Mesir. Ulamanya ustaz datang ke Indonesia ditanya tentang seperti bagaimana hukumnya kunut. Itu boleh, hadisnya hasan. Jadi kadang dia perang hadis, matan hadis. Ada yang mengatakan ini dhaif, lemah. Ustaz ini mengatakan ini hasan. Hasan li ghairihi dalam ilmu hadis. Memang dhaif, tapi karena banyaknya hal-hal yang menerangkan tentang itu, maka naik menjadi hasan li ghairihi. Karena sebab-sebab terjadi, pokoknya luar biasa. Ya, makanya akan berbeda pengetahuan orang-orang yang belajar ilmu agama melalui jenjang perkuliahan dengan yang tidak melalui jenjang perkuliahan. Ya, istilahnya ada semester 1, semester 2, semester 3. Ini semester 1, semester 2, semester 3 di Indonesia saja ada yang mengharamkannya. Ditanya bagaimana hukumnya? Ini haram. Ini bid'ah. Nah itu. Ini yang terjadi sekarang. Ya makanya saya pribadi 10 tahun keliling dan 10 tahun keliling semua ormas-ormas dikelilingi dan sebagainya. Kalau ini ada orang bilang sesat dan sebagainya, selama MUI belum mengatakan dia sesat, maka jangan dulu mengatakan orang organisasi itu sesat, bahaya. Keliling dan keliling ternyata apa yang terjadi? Hanya kesalahpahaman, pengaruh. Boleh dikata bukan pengikut, bukan. Hanya kalau kita mendengar laisa man ra'a kaman sami'a. Tidak sama orang yang mendengar langsung dengan orang yang melihat, tidak sama hukum orang yang melihat dengan orang yang mendengar. Berbeda. Kalau kita dengar-dengar, oh katanya. Tapi berbeda dengan yang kita lihat. Ada yang mengatakan ini begini. Saya kesana lah, oh salah paham. Ada yang mengatakan ini sesat, saya kesana lagi, oh ternyata salah paham. Nah ini. Yang menjadi problem adalah kita tidak memberikan uzur kepada saudara kita. Tidak memberikan uzur kepada saudara kita bahwasanya pendapatnya ini seperti ini. Pendapatnya oh silahkan ada, kalau kita memang begitu ya kerjakan nih. Kadang ada yang tidak ada toleransinya. Harus kalau ini yang benar, ini sudah dia saja yang benar. Ya, ini saya sampaikan karena saya puluhan tahun ya seperti pernah kisahnya para sahabat. Siapa nama sahabat yang berguru sama ini kemudian sana lagi mengatakan ini yang paling benar, begitu lagi yang paling benar, terus menerus. Ya.
Kalau di Lombok namanya dulu ada namanya NU. Di sini juga ada namanya NW. NU mirip-mirip, namanya tarekah, bersama-sama mengamalkan tarekah, satu tarekat. Ketika belajar di salah satu organisasi yang besar di Lombok, gurunya itu luar biasa, dikultuskan. Ya, ada namanya fotonya, pokoknya ditempel dan sebagainya. Maka kita tempel dulu, seluruh rumah-rumah ada. Pas kita belajar di sini, mendapatkan ilmu, oh itu tak boleh dan sebagainya. Saya pergi cari, bakar itu foto-fotonya. Saya bakar, mana lagi ini foto, saya dibakar semuanya. Belajar lagi di sini, lain lagi pemahamannya. Belajar lagi di sini, lain lagi pemahamannya. Belajar lagi di sini, lain lagi pemahamannya. Nah ini, kalau kita merasa diri paling benar, ini yang keliru, hadirin yang mulia. Keliru betul kita. Maka marilah kita bersifat wasatiyah, pertengahan, memberikan kepada saudara kita, kalau dia punya pendapat, hadis, yang dia amalkan, silahkan saja amalkan selama dia punya dalil. Jangan kita bilang sesat, doib. Kalau kita dibaliki, yang doib itu yang mana? Coba carikan saya di mana. Ini kita terkunci kalau seperti ini. Oh iya, saya dengar Ustaz. Itu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah dengan sebutan ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Jadi lagi-lagi kita sebagai umatnya yang sangat mencintainya, jangan kita sebut langsung Muhammad. Dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul." Wa ma Muhammadun. Ini baru disebut Muhammad. Ada 4. 4 disebut Muhammad, tapi bukan panggilan. Hanya kabar saja. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah dengan sebutan kemuliaan, ya ayuhan nabi ya ayuhan rasul, maka ini juga berlaku kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut kita ummul mukminin. Istri Rasulullah itu adalah ibu kita semuanya. Tidak boleh kita nikahi. Berbeda dengan orang wanita-wanita kalau meninggal dunia, dia bisa nikahi. Tapi istri daripada Rasulullah tidak boleh, karena dia adalah ummul mukminin, ibunya seluruh kaum muslimin. Jadi apa yang berlaku kepada istri Rasulullah, ibu kita, maka berlaku juga kepada seluruh wanita-wanita muslimah. Nah ini oleh ajaran Syiah Rafidah ini, seperti Aisyah dituduh berzina, Khadijah, pokoknya kata-kata yang jelek-jelek. Kemudian Abu Bakar, Umar, Uthman didoakan dilaknat. Allahumma al'an, ya Allah laknatilah dua berhala Quraisy, katanya. Yang dimaksud itu Abu Bakar dan Umar, orang-orang Syiah itu. Begitu kebenciannya kepada sahabat-sahabat Nabi kecuali Ali radhiyallahu taala anhu. Di Indonesia sudah tersebar, diakui Syiah ini. Kalau membesarkan Hasan Hussein, dia tahu yang punya pekerjaan yang hantam, dia tahu yang aja seperti itu hadirin. Syiah di Indonesia pun sudah berpusat di Iran, datang ke sini. Kalau setengah-setengah kita punya ilmu, jangan didebat. Karena S1, S2, S3 Iran, jurusan hadis, jurusan luar biasa. Kalau setengah-setengah, jauh usah kita debat. Kita berkiblat saja dulu kepada MUI. Bahwasanya ini sangat bahaya. Ahmadiyah lain lagi nabinya, lain. Ini sudah diakui juga, sudah kembali muncul. Bahkan di Sulawesi Selatan ini sudah ada masjidnya besar, dengan terang-terangan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang berlaku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam panggilan berlaku juga kepada istri beliau.
ummul mukminin. Tidak boleh kita caci maki. Makanya para ulama nasid yang Khadijah atau Aisyah itu tujuannya untuk apa? Kalau banyak orang yang membuat orang ketawa, banyak orang yang meleceh, sebaiknya pada kata para ulama ya jangan dinyanyikan. Tapi kalau memberikan manfaat yang tidak ada di dalamnya melecehkan, nah itu. Jadi wa ma Muhammadun illa rasul. Ini bukan ada 4 dalam Al-Quran sebutan tentang Muhammad oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lagi-lagi bukan panggilan, tapi ini adalah khabar. Kemudian yang kedua dalam surah Muhammad, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Nah, ini adalah khabar, pemberitahuan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sekali-kali bukanlah dari seorang laki-laki di antara kamu, di antara kita, tetapi dia adalah seorang rasul. Ya, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Ya, makanya dalam hadis yang terkenal disebutkan bahwasanya tidaklah dia seorang Yahudi, Nasrani, Majusi. La yasmi'u bi ahadun min hadhihi al-ummah wala yahudiyyun wala nasraniyyun wala majusiyun walam yu'min bima ursiltu illa kana min ashabin nar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah di antara umat manusia ini siapapun yang mendengar kata nama saya, baik itu Kristen, Yahudi, Nasrani, Majusi, siapapun dia, kalau dia sudah dengar nama saya, sabda Rasulullah, walam yu'min bima ursiltu, dia tidak beriman terhadap apa yang saya bawa, illa kana min ashabin nar, melainkan dia jadi penghuni neraka. Nah, itu hebatannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersyukur, beruntung dapat Nabi seperti ini. Beruntung sekali. Banyak lagi keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam surah Al-Fat, walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian wa amanu, kemudian dan beriman pula bima nuzzila ala Muhammadin, dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwal haqqu mir rabbihim, adalah sebuah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kabar, ya, pemberitahuan dari Allah bahwasanya yang dibawa oleh Nabi kita itulah sebuah kebenaran. Kemudian dalam surah Al-Fatih, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah khabar. Allah memberitahukan kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kufar, sangat keras terhadap orang kafir, wa ruhama'u bainahum, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Nah, sekarang kita terbalik. Manusia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak yang terbalik dengan ayat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang besertanya, orang-orang yang pengikutnya itu, dia kalau sama orang kafir dulu keras. Ya. Kemudian ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara mereka. Sesama muslim. Sekarang ini kalau sesama muslim keras-keras, ya. Tuduh kiri kanan macam. Tapi kalau orang kafir, mereka berkasih sayang. Ada yang cium tangannya pas, ya. Ini yang terjadi sama kita sekarang. Kebenciannya terhadap kaum muslimin yang berbeda fikihnya itu sangat keras. Tapi kalau orang non, dipuji-puji, ya, dipuja-puja, bahkan dijadikan dewa.
Ini yang terjadi terbalik. Ya, ini mungkin ciri-ciri hari kiamat kayaknya ini. Ya, makanya marilah kita bersama-sama mengamalkan ayat ini. Asyidda ruhama'u bainahum. Artinya berkasih sayanglah terhadap kaum muslimin. Orang-orang non muslim itu juga tidak boleh kita caci maki. Dalam Al-Quran dijelaskan, jangan engkau caci maki mereka. Dikhawatirkan nanti dia mencaci Allah. Dia kan belum paham, dia caci Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kita jengkel. Maka bersikaplah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang musuhnya saja yang melempari beliau tempat sujud dengan kotoran di hari ketiga, tidak ada dia yang cari, yang mana ya orang yang senantiasa ganggu saya ketika sholat lempar kotoran, sakit ya Rasulullah, dia datang jenguk. Ya sekarang ini terbalik, kalau bukan kafir ya muslim. Ya. Bahkan ada perkataan yang sangat masyhur sekarang ini, ya, masyhur sekali. Pendosa yang bukan ahli bid'ah jauh lebih baik, ya, daripada pelaku kemaksiatan. Pendosa yang bukan ahli bid'ah jauh lebih baik daripada ahli bid'ah yang berbuat orang yang senantiasa beribadah tapi dia ahli bid'ah. Ya, ini perkataan ini diucapkan oleh salah seorang ulama dan ini luar biasa. Ya, tersebar. Dan ini bukan firman Allah, juga bukan hadis Rasulullah, dan ini yang dijadikan barometer. Ya, makanya sehebat-hebat apapun ibadahnya orang, kalau dia ahli bidah itu tidak ada apa-apanya. Mendingan orang yang pelaku kemaksiatan tapi dia tidak pernah mengerjakan kebid'ah, itu jauh lebih baik katanya. Nah ini. Ya, dan ini juga sering saya dapatkan perkataan itu dulu. Jadi mari kita bersikap wasatiyah dalam belajar. Kita yang baru-baru hijrah itu adalah sebuah kewajaran kalau kita tergantung di mana kita belajar. Orang yang baru hijrah kalau dia baru belajar tempat ini luar biasa. Dia akan terbang, ya, seperti terbang tinggi, tidak pedulikan apa di kiri kanannya. Kalau tidak sesuai dengan yang dia dengar sudah haram, neraka dan sebagainya. Ya, seperti itu dia kalau memang kita ya ahli baru-baru belajar itu. Ya. Jadi perlu ya. Ya, jadi jadi kita sebagai lagi-lagi yang baru berhijrah, mesti kita harus pandai-pandai di mana kita harus belajar. Karena bahaya. Ya. Gejolak kehidupan ini sangat bahaya. Ya, jangan sampai antara saudara kita, orang tua kita akan bertengkar dengan hal itu. Ya, kita akan bertengkar kalau tidak sama pemahaman dengan orang tua. Jangan orang tua saja dibilangi kafir munafik. Itu makanya 10 tahun berkelana itu yang ada. Orang-orang yang baru hijrah, mari kita belajar wasatiyah pertengahan. Ya, jangan sampai kita terlalu tinggi, ujung-ujungnya nanti kita cepat akan jatuh. Ya, ibarat kita naik tangga, tidak melalui tangga-tangga yang bawah kita langsung mau meloncat. Itu bahaya. Ya, seolah-olah sudah sampai di tinggi, yang di bawah tidak ada apa-apanya. Kamu, ini apa semuanya. Ya, jadi itu kalau kita belajar memang dari satu guru, maka pesan kami adalah belajarlah pada banyak guru.
Jangan belajar pada satu guru, karena itu bukan bahaya, tapi resikonya agak, ya. Belajarlah menghargai yang lain. Banyak-banyak guru. Belajarlah kepada guru yang kadang orang tidak suka padanya. Ya, itu. Belajar pada yang lebih rendah, belajar. Dan alhamdulillah, ya, biker muslim ini semuanya ada di situ. Ya, ada mi salafinya, ada mi wahdanya, ada mi jamaah tablignya, ada mi Muhammadiyahnya, ada NU-nya, semuanya. Dan organisasi yang dinyatakan sesat oleh MUI, alhamdulillah tidak ada. Nah, jadi ini merupakan sebuah kesyukuran, menjadi pembuka barometer pemikiran remaja-remaja di Bulukumba ini agar jangan bersifat ekstrim yang dipelopori oleh biker muslim ini. Saya sangat berterima kasih kepada, ya, kaptennya yang telah memberikan pencerahan kepada anggota-anggotanya, ya, tentang bagaimana menuntut ilmu, menghargai saudara-saudara kita. Ya, kita bergurulah, kalau mau tahu tentang pendapatnya, kita belajar masuk pesantren, nanti kita akan mengatakan, oh betul. Ya, betul. Oh, tahu. Ini tidak ada yang benar. Kalau ini juga yang satu, pokoknya kita yang tahu semuanya. Ini fenomena di Bulukumba saja, subhanallah, luar biasa. Makanya yang terjadi, mari kita hargai dia. Kalau ada saudara kita yang berbeda pendapat dengan kita, kita hargai dia tanpa menyesatkan pendapat tersebut dan tanpa mengatakan kamilah yang paling benar. Ya, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita untuk senantiasa menuntut ilmu, agar kita terhindar dari subhat-subhat, ya, terhindar dari ajaran-ajaran yang bertentangan tentunya dengan Al-Quran dan Sunnah aswaja. Jadi aswaja ini banyak versinya juga, lagi-lagi ada aswaja Ahlus Sunnah ini, ada Ahlus Sunnah ini, kiri kanan ada semua, ya, aswaja. Jadi dua versi aswaja yang kalau dibandingkan pendapatnya seperti langit dan bumi juga. Ya, dua versi aswaja, pendapatnya seperti langit dan bumi. Satu yang maulid ini tidak, ini haram, ini syair, ini neraka, ini pokoknya antara langit dan bumi lah pendapatnya. Makanya mari kita belajar saja, gali pendapatnya, kita belajar untuk menghargai teman-teman kita yang berbeda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.